Anda, periksa dan teliti kebenaran barang-barang. Selamat malam, saudara dikasih Tuhan. Warteg alias warung Tegal adalah salah satu tempat makan yang mungkin paling mudah kita temui di mana-mana. Ya, menyediakan makanan yang murah meriah, enak, dan tadi gampang ditemui di mana-mana. Tapi saya ada di satu kota di mana di sini tidak ada warteg. Kota apa ya? Kok segitunya? Tidak lain karena di sini yang ada bukan warung Tegal, tapi warung saja. Karena saya ada di Tegal itu sendiri. Ya, saya ada di Kota Tegal, Jawa Tengah. Bagaimana cerita di sini? Silakan mengikutinya. Saya ada di Kota Tegal, ya. Dan secara khusus saya ada di sini di Kota Tegal ini dalam rangka pertukaran pengkhotbah dalam rangka hari ulang tahun ke-37 Gereja Kristen Indonesia, dan saya mendapat kesempatan untuk melayani di GKI Tegal. Ini gereja yang menarik, gedungnya ada dari zaman Belanda, saudara. Mungkin dari tahun 30 atau 40-an, dan semula kalau saya tidak salah ini adalah gedung dari Gereja Kristen Jawa Tengah bagian utara GKJTU. Tapi kemudian entah berpindah tangan, dibeli atau apa oleh Jemaat Tionghoa Kito KW yang kemudian menjadi GKI. Secara umur GKI Tegal ini sendiri berdiri tanggal 12 Agustus tahun 1952. Jadi sekarang usianya sudah berapa itu? Sudah 73 tahun. 2 tahun lagi mereka akan merayakan hari ulang tahun yang ke-75 ya. Terus sangat tua apalagi dibanding Gading Indah yang 35 ini neneknya ini ya. Gerejanya klasik seperti gaya Eropa ya, dengan pilar-pilar Yunani yang besar, dan tapi bagian dalamnya sudah lebih modern ya. Kira-kira seperti ini bagian dalamnya. Kalau Anda mendengar suara-suara berisik, mohon maaf, gereja ini ada di pinggir jalan yang sangat ramai. Banyak kendaraan terutama truk bus yang lewat sehingga ya suaranya sangat riuh. Nah, yang menarik dari gereja GKI Tegal ini ya, kalau Anda lihat klasik sekali, ada 2 pohon besar di kanan kiri, pilar-pilar putih. Yang menarik adalah tahun 2010 gereja ini sempat mengalami sebuah musibah. Terjadi kebakaran yang kalau menurut cerita umat sini mulai dari atap yang kira membakar seluruh bangunan atap, dan pada akhirnya gereja ini runtuh dan agak merembet juga ke gedung sebelahnya. Namun dengan pertolongan Tuhan, dengan keterlibatan banyak orang, umat, jemaat, simpatisan, 2 tahun kemudian, tahun 2012, gedung ini bisa dibangun kembali, dibangun ulang. Kalau saya tidak salah, GKI Tegal ini sebetulnya sudah termasuk sebagai cagar budaya, ya, bangunan klasik yang dilestarikan sehingga bentuk luarnya sebisa mungkin dipertahankan, biarpun dalamnya boleh diubah sedikit-sedikit sesuai dengan kebutuhannya. Nah, dari reruntuhan itu dibangunlah lagi gedung gereja yang megah dan klasik ini. Saya jadi teringat pada sebuah cerita rakyat Tiongkok ya, tentang legenda burung phoenix, saudara. Burung phoenix itu burung yang sangat indah ya, yang kalau dia terbang
bisa ada seperti jalur api mengikuti di belakangnya, tapi selalu dikatakan bahwa burung phoenix itu ada waktu-waktunya dia akan membakar dirinya sendiri sehingga dia habis menjadi abu atau debu. Tapi selalu dari debu itu bangkitlah burung phoenix yang baru, sehingga itu menjadi sebuah ungkapan rise up like a phoenix, ya, bangkit seperti burung phoenix. Dan itu yang terjadi dengan gereja ini. Dari debu abu runtuhannya, dengan daya semangat, dengan semangat anggota jemaat, simpatisannya, dengan penyertaan Tuhan, mereka bangkit lagi seperti burung phoenix. Nah, dalam Alkitab kita bisa menemui ungkapan atau gambaran refleksi tentang bagaimana manusia itu bangkit. Di Yesaya 61 ayat 3 misalnya dikatakan bagaimana dari debu abu, dalam tradisi agama Yahudi, tradisi Israel, debu abu itu melambangkan kedukaan. Karena kalau Anda ingat cerita orang yang berduka, lalu dia mengoyak bajunya, menaburkan abu, itu tanda duka. Tapi bagaimana dari abu itu bangkitlah pengharapan baru. Tuhan yang membangkitkan harapan baru umat, sehingga mereka bisa bangkit dari keterpurukannya. Dan tentu yang paling mendekati adalah apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Ia mati di kayu salib, dikuburkan, seperti kata pengakuan iman kita, dia dikuburkan dulu dalam kerajaan maut, dan kemudian bangkit kembali. Dibangkitkan oleh Tuhan dalam keagungan, kemenangan yang membawa kepada kita kehidupan baru. Cerita GKI Tegal, agenda burung phoenix, lalu apa yang terjadi pada Tuhan Yesus mengingatkan kita. Kita mungkin dalam hidup akan mengalami atau pernah mengalami kehancuran, keruntuhan, seperti abu tadi. Kita patah semangat, kita hilang harapan. Tapi kita diingatkan, jangan pernah patah semangat, jangan pernah hilang harapan, karena Tuhan Allah senantiasa akan membangkitkan harapan baru. Dan sebagaimana Kristus bangkit dari kematian, kita akan bangkit bersama dengannya. Karena itu dalam pergumulan Anda, apapun yang Anda sedang gumuli, jangan pernah hilang pengharapan. Karena Tuhan akan membangkitkan kita dari abu debu keputusasaan. Selamat malam, Tuhan memberkati selalu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang selalu beserta kami, secara khusus dalam saat-saat terberat kehidupan kami. Ketika kami merasa beban kehidupan ini begitu kuat menghimpit kami merasa tidak bisa bernafas, bahkan kami merasa seperti akan hancur. Tapi sebagaimana berkali-kali disaksikan dalam firman-Mu, dan juga kami boleh melihatnya dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya di berbagai tempat, di segala zaman, Engkau adalah Tuhan yang menjaga, bahkan mengajak kami untuk bangkit dari keterpurukan, bangkit dari kehancuran, bangkit dari kondisi-kondisi yang membuat kami merasa tidak berdaya. Karena itu, biarlah kami dalam apapun yang kami gumuli saat ini, bahkan ketika kami merasa tidak berdaya, kami merasa tidak mampu lagi menghadapi semuanya, kami boleh selalu ingat dan bersandar berserah hanya pada kasih anugerah-Mu, bahwa apapun yang terjadi, Engkau akan mampukan kami untuk menghadapinya, untuk melewati dan bangkit bersama dengan-Mu. Karenanya kami mau berdoa juga untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami melihat begitu banyak hal yang tidak baik terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, tapi kami tidak mau kehilangan harapan bahwa bahkan di tengah berbagai keterpurukan, di tengah berbagai ketidakadilan, di tengah berbagai ketidakbenaran, selalu ada pengharapan bahwa ada banyak orang yang tetap mau mengerjakan apa yang baik untuk hidup bersama. Biar kami selalu berpengharapan bahwa Tuhan akan tetap menjaga, memelihara, dan memampukan kami untuk melakukan segala perubahan mulai dari lingkungan kami yang terkecil. Tuhan berkati juga karenanya kami sebagai gereja, kami sebagai keluarga, agar di tengah setiap pergumulan yang kami hadapi, kami tidak pernah menyerah, kami bahkan belajar berserah kepada Tuhan, agar apapun usaha yang kami lakukan, semuanya disempurnakan oleh kasih anugerah-Mu.
Kiranya dengan demikian kami boleh beristirahat dengan tenang pada malam hari ini. Di dalam tidur kami berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan berkenan bangunkan kami esok kembali, biar kami hadapi semuanya hanya dengan kuat kuasa-Mu saja. Ini doa kami naikkan hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.